Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Saudara-saudara, kita sering mendengar katanya orang yang sakit, lebih-lebih yang sakit keras, itu dihapus dosa-dosanya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang beragama, kita pasti meyakininya, mempercayainya. Tetapi bagaimana secara logika atau rasionalitasnya? Nah, sebelum kita bahas sana, tolong yang suka dengan video saya, yang senang dengan video saya, tolong di subscribe, dan apalagi subscribe itu gratis, di like dan dikomentari. Istilahnya full lah. Saudara-saudara, orang yang sakit itu yang jelas, yang pasti orang itu tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berbuat apa-apa dalam kondisi yang lemah, yang tidak berdaya. Nah, disinilah letaknya hawa nafsu tidak bisa menggunakan lagi yang namanya tubuhnya manusia, tidak bisa memperalat lagi hidupnya manusia. Nah, ketika hawa nafsu ini tidak bisa menggunakan tubuhnya manusia sebagai alatnya yang diperalat tadi itu, otomatis hawa nafsu itu tidak mendapatkan asupan hidupnya, tidak mendapatkan makanan kehidupannya. Nah, ketika hawa nafsu ini tidak mendapatkan asupan hidupnya, otomatis hawa nafsu itu akan melemah dengan sendirinya. Nah, ketika hawa nafsu itu melemah, otomatis cengkraman yang selama ini di dalam hatinya manusia itu akan otomatis akan lepas. Nah, ketika cengkraman hawa nafsunya itu lepas, maka perangkat-perangkat yang baik, perangkat-perangkat yang positif yang di dalam hati manusia ini akan keluar, akan berfungsi, memainkan perannya. Karena selama ini hawa nafsu ini selalu mendominasi hidupnya manusia, seakan-akan hawa nafsu lah yang bisa atau yang hanya menjalankan hidupnya manusia. Maka ketika hawa nafsu ini dominan, hawa nafsu ini terlalu besar dan terlalu kuat, maka hawa nafsu akan menghalang-halangi hati manusia. Maka menghalang-halangi tadi ini otomatis menutup hati manusia. Maka hati manusia dalam keadaan tertutup, dalam keadaan gelap. Disitulah perangkat-perangkat baik seperti perangkat-perangkat positif seperti keyakinan, kesadaran, keimanan, keikhlasan, keridhaan dan sebagainya ini tidak bermain atau tidak berfungsi di dalam hidupnya manusia. Tetapi ketika hawa nafsu ini yang melemah, gantian yang melemah, maka otomatis cengkramannya juga akan melemah, akan lepas. Nah, di saat itulah, momen seperti itulah mulai muncul kesadaran manusia, mulai muncul perasaan ketuhanannya manusia. Otomatis yang dirasakan ada rasa ketuhanan ini mulai muncul, bahkan bisa semakin kuat. Begitupun kesadaran manusia yang akan muncul, ya, mulai pelan-pelan semakin kuat. Nah, disitulah saudara-saudara yang jelas dan yang pasti, yang pertama dengan kondisi manusia sakit yang tidak bisa kemana-mana, otomatis manusia tidak berbuat dosa lagi. Yang biasa mencuri tidak mencuri, yang biasa korupsi otomatis tidak korupsi, yang biasa bermaksiat otomatis tidak bermaksiat, otomatis kan tidak menjalankan dosa lagi. Itu yang jelas dan pasti yang pertama.
Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika cengkeraman hawa nafsunya ini lepas, otomatis bagian-bagian yang baik, bagian-bagian yang positif seperti keyakinan, iman, dan segala macam, otomatis dia akan muncul. Ya, karena semua tadi perangkat-perangkat itu bentuknya cahaya, ya, atau sinar atau energi. Otomatis ketika semua perangkat itu itu tadi berfungsi, otomatis yang pertama, otomatis cahaya itu akan menyinari jiwanya manusia. Energi itu akan menyentuh jiwa manusia. Nah, jiwa selama ini ketika sehat itu dibuat banyak hidup manusia ini dibawa oleh hawa nafsunya, maka jiwa itu dalam kondisi kotor. Jadi perbuatan dosa itu akan membentuk plek, noda, ya, dalam jiwanya manusia, dalam tubuhnya manusia, ibarat tubuhnya jiwa. Otomatis plek-plek, ya, kotoran-kotoran itu kan banyak sekali, saudara-saudara. Selama sehat itu kan kita bisa berbuat macam-macam kan. Otomatis jiwa manusia ini banyak pleknya, semakin banyak pleknya, semakin banyak nodanya, otomatis semakin kotor, otomatis jiwa ini terpuruk, jiwa ini kotor. Nah, ketika momennya orang sakit ini tadi muncul bagian-bagian yang perangkat yang positif tadi, perangkat-perangkat yang baik tadi, otomatis itu akan menyentuh jiwa manusia, mencahayai manusia, mencahayai jiwanya. Energi tadi menyentuh jiwanya. Nah, otomatis noda-noda tadi, plek-plek tadi, kotoran-kotoran tadi, otomatis seperti jiwa lagi mandi, dicahayai oleh perangkat-perangkat baik tadi itu, otomatis merontokkan, membersihkan noda-noda atau kotoran-kotoran jiwa tadi, seperti kesadaran, keyakinan, keimanan yang saya sampaikan tadi. Akhirnya orang yang sakit tadi ini jiwanya dalam keadaan bersih. Kotoran-kotoran, plek-plek, ya, itu adalah dosa-dosa, itu akan otomatis rontok. Nah, itulah yang dikatakan bahwa manusia, orang yang sakit, lebih-lebih sakit keras, karena sakit keras ini kan otomatis lama, biasanya sangat lama. Nah, disitulah pembersihan dosa, merontokkan dosa-dosa, menghapus dosa-dosa itu semakin banyak. Itulah saudara-saudara, sebenarnya ada ya sehat, ada sakit. Intinya bahwa setiap apapun, ya, kehendak Tuhan, ya, keinginan Tuhan, perbuatan Tuhan itu selalu benar, saudara. Itulah namanya kebenaran mutlak, walaupun itu sakit. Tapi yang memahami bahwa sakit itu memang ada hikmahnya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa memang benar sakit itu memang menghapus dosa. Ada dua hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, yang jelas dan yang pasti, manusia tidak ada kesempatan untuk berbuat dosa. Dan yang kedua, otomatis dengan cahaya-cahaya nur-nur kita tadi yang bisa muncul, yang bisa keluar, ya, fungsinya tadi, otomatis yang pertama adalah mencahayai jiwanya sendiri. Otomatis energi tadi menyentuh jiwanya sendiri. Yang disentuh adalah kotoran-kotoran. Jiwa itu sepertinya mandi, ya, membersihkan dari kotoran-kotoran itu, membersihkan dengan air, ya. Kalau jiwa membersihkan dengan cahaya-cahaya iman, keyakinan, keikhlasan, ya, keridhaan dan sebagainya. Akhirnya jiwanya mulai tidak menempel dosa-dosa, mulai gugur dosa-dosanya, mulai terhapus dosa-dosanya. Itulah saudara yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.